Kisah pemuda kaya, anak bos besar pemilik 73 perusahaan, yang menjadi cleaning service. Episode 76, Iwan, yang saat ini lagi makan disuapi perawat. Dirinya pun menjadi pusat perhatian. Kaori, Reina, Niken pun melihat. Entah karena ingin menghormati kebaikan Kenshin atau hal lain. Niken menyentil pelan Naura dengan tangannya, seolah ia memberi tanda. Naura pun mengerti maksudnya, bahwasannya Niken menyuruhnya untuk membantu temannya Kenshin itu. What's maksudnya mungkin menggantikan perawat tersebut? Kok kagak Niken sendiri aja ya? Namun, Naura yang dengan rada-rada segan. Ia mendekat ke arah Iwan dan perawat itu. Di sela hal tersebut, datanglah Nita adiknya Kenshin. Lalu ia mengabarkan pada kakaknya, jika Pak Michael sudah ia hubungi. Tak beberapa lama kemudian, tibalah Pak Henry dan staf penting lainnya. Sampailah mereka di depan kamar pintu Kenshin. Niken pun melihat, kemudian ia tersenyum sambil berucap, "Mari Pak, silakan." Niken mengetahui, jika orang ini adalah seorang bos di salah satu perusahaan. Akhirnya Pak Henry bersama rekannya pun masuk. "Heya," Kaori menyapa ayahnya. Sirena pun melihat, seseorang yang datang ini pernah mengunjunginya saat di rumah sakit kemarin. Ia pun tersenyum menyapa Pak Henry. Anehnya, Kaori kan juga pernah menjenguknya. Tapi kok rasa-rasanya, antara mereka berdua, ada jarak pemisah gitu ya. Hingga terlihat seperti kagak akrab saja. Mereka saling-saling diam, padahal jaraknya gak jauh-jauh amat. Wes rumit kali dah kalau dibahas. Pak Henry pun bertanya pelan ke Kenshin. Lalu, terjadilah percakapan antara mereka. 20 menit berlalu. Lebih cepat dari yang dibayangkan. Pak Michael pun tiba di rumah sakit. Lalu, bersama dua orang rekannya, ia menuju tempat ruang dokter yang menangani Kenshin. Seperti yang diinfokan Nita sebelumnya, bahwasannya Kenshin ingin pulang dirawat di rumah saja. Orang kaya mah, bebas mau pilih dan pindah rawat inap. Karena hal tersebut, mereka bermaksud untuk mengutarakan itu. Ririn, nampak tak sabar ingin cepat-cepat mengunjungi Kenshin. Perasaannya jadi gelisah, karena responnya yang tak cepat. Hingga ia merasa bersalah sendiri. "Maafin aku ya Ken, tak bisa kesana saat ini." Ririn bicara dalam hati. Sejenak ia mengingat, jika ia kerja ini pun karena Kenshin. Bimbang-bimbang deh Ririn, antara meninggalkan kantor dan tetap di sini. Maklum, tuntutan profesional kerja. Baru saja ia dapatkan sewaktu di kantor pusat kemarin. Apalagi di sini, masih ada orang yang pernah bermasalah dengannya. Ririn khawatir akan menjadi omongan. Di hari pertama kerja kok sudah keluar kantor. Waktu sudah berlalu beberapa saat. Rena nampaknya akan minta izin pulang. Karena ia melihat sudah banyak orang yang menjenguk Kenshin. Si Rena pun bicara, "Permisi ya, maaf mengganggu. Ini saya mau pamit, maaf ya mas, saya tinggal pulang dulu." Mendengar bicaranya Rena, Kenshin pun berusaha untuk bangun dari berbaringnya. Kemudian si Rena bicara, "Udah mas, gak apa masnya tetap berbaring aja." Kaori nampak juga memperhatikan. Namun ia tak berkata dan hanya diam saja. Lalu Kenshin pun menjawab pelan, "Maaf ya non, aku udah banyak ngerepotin ya, makasih banyak ya." Lalu ia berujar pada adiknya Nita, "Nit tolong antarin kakak sampai ke depannya." Si Rena pun menjawab, "Udah gak apa-apa mas, saya ini jalan sama teman-teman." Nampak juga Niken, Naura dan Dewik akan pamit pula. Aduh si Iwan, baru saja merasa dapat perhatian. Kini, ia akan ditinggalkan. Namun saat itu Naura berkata pada Iwan, "Mas aku tinggal dulu ya. Entar aku kesini lagi." Kuit-kuit, hati Iwan kembali berasa berwarna. Saking melayangnya, ia sampai tak sadar, jika Kenshin dikunjungi banyak orang penting. Salah satunya Pak Henry yang ada di depannya, serta 4 orang staf yang berada di luar. Tepat jam 10:15 menit, Rena dan temannya berjalan meninggalkan rumah sakit. Kebetulan pula, Pak Michael akan menuju ke kamar inap Kenshin. Niken pun melihat, kayaknya ia merasa pernah bertemu sebelumnya. Mereka saling berpapasan, hingga momen itu berlalu begitu saja. Niken, Rena tak mengetahui, jika orang yang lewat baru saja itu, akan membawa Kenshin pulang hari ini. Karena masih banyak hal yang harus dikerjakan. Kaori, yang masih berdiri, ia diperintah ayahnya untuk kembali ke kantor. Kaori pun tak bisa membantahnya, apalagi jika ia ingin bersikeras di sini. Entar dibilang apa gitu, entar malah dicurigai yang enggak-enggak.
Lantas Kaori menjawab, iya ya, Kaori akan balik segera. Di saat itu pula ia pamit pada Kenshin. Mas maaf aku tinggal kerja dulu ya. Kenshin pun menjawab pamitnya Kaori. Seperti halnya ia berucap pada si Rena. Makasih ya non Kaori, sambil ia tersenyum. Setelah itu Kaori keluar, ia ditemani Nita adiknya Kenshin. Wah, bisa-bisa Kaori akrab nih dengan si Nita. 5 menit kemudian Pak Michael pun datang. Bersama rekannya serta seorang dokter. Kenshin pun akan dipastikan pulang hari ini. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih.